Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik kajian kalian dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya dunia ini bagaikan penjara bagi orang-orang yang beriman. Dunia ini bagaikan penjara bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini Rasulullah SAW tidak mengajarkan bahwasanya dunia ini hanyalah penderitaan bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW tidak mengajarkan bahwasanya hidup di dunia ini untuk menderita bagi orang-orang yang beriman. Tetapi di sini Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya dalam perjalanan seseorang, atau dalam hal ini orang yang beriman, dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam menjalankan ajaran yang ditunjukkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mereka akan mendapati tantangan dalam diri mereka. Ya, mereka akan menghadapi kesulitan dalam diri mereka. Nah, konteks ini sesuai dengan apa yang akan kita bahas dalam surat Al-Waqiah pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai ashabul yamin, orang-orang yang menerima amal perbuatannya di tangan kanan. Ya, dan mereka tempatnya sesuai dalam surat Al-Waqiah ini, tempatnya adalah di surga, dan mereka menikmati kehidupan di surga tersebut. Insya Allah dalam hal ini kita juga akan membahas arti kiasan dari ayat-ayat tersebut, di mana Syekh Ahmad Ibn Ajibah menyatakan bahwa orang-orang ashabul yamin ini, orang-orang tangan kanan ini, ya, adalah orang-orang yang memilih akhirat dibanding dunia, atau orang-orang yang fokusnya akhirat dibanding dunia. Dengan demikian mereka menahan diri di dunia ini. Seperti tadi, ya, di dunia itu bagaikan penjara, tetapi bukan menderita, tetapi mereka menahan diri karena mereka sadar akan ada tantangan dan mereka menahan dirinya. Demikian. Nah, insya Allah seperti kita sebutkan, tafsir dari Syekh Ahmad Ibn Ajibah ini ada dua bagian. Bagian pertama tafsir harfiah, ya, dan yang kedua adalah tafsir isyarah atau arti kiasan. Ya. Tafsir harfiah ini dalam surat Al-Waqiah ini menunjukkan bagaimana dalam hal ini orang-orang ashabul yamin di akhirat kelak, di surga kelak. Ya. Jadi kedepannya begini nih orang-orang ini sebagai insentif penyemangat bagi kita. Tapi kemudian dalam arti kiasannya, Syekh Ahmad Ibn Ajibah ini mengajarkan bagaimana mereka di dunia ini. Mereka mengalami atau merasakan surga sebelum berada di surga. Insya Allah kita akan membahasnya bersama-sama. Jadi insya Allah sekarang kita akan membahas mulai ayat ke-27. Ya. Ayat ke-27 ini dimulai dengan ayat 27, ya, wa ashabul yamini ma ashabul yamin, ya. Dan orang-orang tangan kanan itu bagaimana dengan mereka, orang-orang tangan kanan tersebut. Nah, ini merupakan seperti disebutkan sebelumnya, pola kalimat dalam bahasa Arab bahwasanya tingkatan mereka sangat tinggi. Orang-orang tangan kanan, what about them? Ya, jadi menunjukkan dalam bahasa Arab itu tingkatan mereka yang tinggi dan diikuti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sabdanya keadaan mereka di surga kelak. Ya, jadi yang pertama mereka berada di antara pohon sidr. Ya, di sini disebutkan dalam ayatnya, bada'uzubillahi minasyaitonirrajim, ya, fi sidrim mahbud, ya, di antara atau dalam pohon sidr. Ya, pohon sidr ini pohon dalam bahasa Inggris woodlot tree, ya, itu suatu buah pohon yang ada yang hidup di daerah yang tandus, ya, di Timur Tengah, ya. Akarnya kuat, nah, menahan segala angin badai gurun dan sebagainya, dan tapi cabangnya di atas tanah menjulang ke langit, ya. Jadi itu merupakan simbol orang yang kuat, dan juga fokusnya ke atas, ya. Nah, di sini kenyataannya pohon sidr ini agak berduri,
batangnya. Ya, tapi di sini disebutkan wasid afwan fi sidrin makdud, di antara pohon-pohon sidr yang tidak berduri. Ya, nah disitulah jadi nikmatnya mereka itu tidak berduri pohon sidirnya. Kemudian berikutnya adalah uh, watolhim, ya di sini disebutkan watolhim mangdud, ya. Jadi di antara pohon-pohon pisang, ya, di banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pohon pisang yang buahnya tuh rapat sekali, bahkan dari atas terus sampai bawah saking banyaknya, ya. Dan di sini saking nikmatnya mereka. Tadi pohon-pohon tidak berduri, mereka berada di antara pohon-pohon yang tidak berduri, badan mereka tidak akan sakit. Kemudian pohon pisang, di mana pohon pisang ini kan pohon yang hidup di musim dingin dan musim panas, ya, dan dimakan di musim dingin, di musim panas, kapan saja itu sebagai artinya pohon pisang di sini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Watohim mamdud, wazillim mamdud. Kemudian di atas zil, di atas shade atau apa namanya, penutup, ya, penutup yang panjang sekali, bagaikan sinar yang matahari di pagi hari, seperti dari ujung dari satu cakrawala ke cakrawala yang lain, ya, dari satu ujung atau sejauh mata kita memandang itu seperti sinar semua. Nah ini sejauh mata memandang seperti shade, seperti uh, yang penutup tadi, ya. Kemudian wama in maskub, dan oleh air yang mengalir. Jadi mereka tidak tadi tidak terpanas, tidak terlindung dari panas. Kemudian air masuk terus mengalir, tidak kesulitan bagi mereka. Ini menyatakan bahwa mereka hidup mereka itu mudah sekali di akhirat nanti, sebagai balasan bagi hidup mereka yang menahan diri di dunia tadi. Ya, wama imasku wafakihatin kasiroh, dan banyak buah-buahan. Buah-buahan lagi, ya, tadi pisang dan sekarang banyak buah-buahan yang mereka pilih. Ya, bisa di sana. La maqtu'ati wala mamnu'ah. Dan buah-buahan itu tidak terhalang, tidak halang, dan juga tidak juga di sini tidak, eh, maksudnya, eh, kalau misalnya, atau tidak boleh dimakan. Ya, kalau misalnya di dunia, misalnya ada buah-buah yang katakanlah eh, milik orang lain, jadi terhalang, tidak bisa kita ambil, atau buah-buahannya beracun, tidak bisa kita makan. Tapi di akhirat nanti, buah-buahan itu mereka bisa ambil di mana saja, milik mereka semua, dan semuanya bermanfaat bagi tubuh mereka. Ya, itu hingga ayat ke 33 ya. Nah, insya Allah kita sekarang mulai membahas apa arti kiasan, arti isyarat dari ayat-ayat tersebut, insya Allah. Ya, yang pertama di sini disebutkan pohon sidir tadi, ya, pohon sidir tadi. Ya, apa maksudnya pohon sidir tadi? Yang banyak, ya, pohon sidir itu kan kalau dilihat gambarnya, ya, bisa di internet, di Google itu seperti pohon apa namanya, yang rimbun, ya. Jadi di sini disebutkan banyak sekali mereka itu arti biasanya, ya, banyak sekali mereka itu cara-cara untuk beribadahnya dan mereka melaksanakannya. Kadang berzikir, kadang berdoa, kadang tafakur, ya, seperti pembahasan kita mengenai al-muqarrabun itu. Banyak sekali mereka avenue-nya atau cara-caranya untuk beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi disebutkan tadi pohon sidirnya itu tidak berduri. Nah, apa maksudnya berduri ini? Maksudnya itu eh, ibadah-ibadah mereka itu terbebas dari ria, ya. Ibadah mereka terbebas dari ria, ibadah mereka terbebas dari vanity. Vanity maksudnya di sini kita menganggap diri kita beribadahnya hebat. Nah, kita tidak merasa, walaupun kita beribadahnya dengan sebaik-baiknya, kita tetap humble, ya, beribadah kita ini. Kemudian indolence, kita juga tidak malas. Tadi yang positif, tapi tadi yang istilahnya positif tapi kurang baik, sekarang yang benar-benar tidak baik, misalnya malas beribadah. Tidak, kita terbebas, tidak pernah malas beribadah di dunia ini. Mereka ini orang-orang yang sabu yamin ini. Kemudian lemah, misalnya kita sakit tidak bisa beribadah, kan?
Di sana kita selalu dapat ibadah mendekatkan diri. Dalam hal ini orang yang al-Sasabu Yamin ini diberikan kekuatan. Jadi kalau tadi arti harfiahnya menunjukkan keadaan mereka di surga nanti, arti isyarat ini menyatakan bagaimana mereka di dunia ini, ya, eh, ciri-cirinya mereka di dunia itu, di dunia ini, ya. Mereka tadi banyak sekali avenue-avenue beribadahnya. Tidak hanya yang beribadah hablum minallah, yang hablum minannasnya juga, sedekah dan sebagainya. Banyak sekali caranya dan mereka ikut serta. Kemudian mereka ibadah-ibadah itu sebagaikan pohon lot atau pohon sidr yang tidak berduri. Duri itu maksudnya misalnya ria. Mereka terbebas dari ria. Mereka terbebas dari merasa paling bagus ibadahnya. Mereka terbebas dari lemah dalam beribadah. Mereka terbebas dari malas beribadah juga. Ya, itu tadi yang maksudnya duri itu. Kemudian bagaimana dengan pohon pisang tadi yang rapat sekali buah-buahannya? Pohon pisang rasanya manis di sini. Jadi walaupun mereka taat beribadah, sepertinya orang melihatnya mereka, wah mereka seperti susah sekali. Padahal mereka tidak merasa susah dalam beribadah itu. Mereka merasakan nikmatnya, manisnya beribadah. Ya, itu maksudnya dari pisang tadi. Ya. Kemudian bagaimana dengan syed tadi, ya? Syed tadi bagikan ketentraman mereka dalam beribadah. Mereka selalu merasa tentram dan tenang di dunia ini dalam beribadah. Tranquility dalam bahasa Inggris. Kemudian bagaimana dengan air tadi, ya? Yang air yang mengalir. Air yang mengalir itu bagaikan jadi mereka dalam beribadah itu Allah memberikan bukaan spiritual, ya. Jadi dalam misalnya dalam ayat kursi Allah SWT bersabda bahwasanya mereka tidak dapat melihat ilmu Allah kecuali jika Allah menghendaki, ya. Nah, uh, di sini kita rata-rata tidak bisa atau tertutup dari ilmu-ilmu Allah. Tetapi kadang-kadang bagi orang-orang yang beriman tadi, orang-orang yang rajin beribadah, diberikan oleh Allah sedikit ilmu laduni. Kita diajarkan oleh Allah. Apa yang diajarkan oleh Allah dalam hal ini? Tauhid. Paling penting dalam agama kita adalah tauhid, keesaan Allah. Mereka seolah-olah diberikan bukaan oleh Allah. Mereka mengerti. Dan mereka semakin mengerti. Baik dalam membaca ataupun dalam beribadah, mereka tiba-tiba mendapatkan bukan spiritual, bagaikan air yang mengalir terus sekali mengalir, ya, pengetahuannya itu. Kemudian bagaimana dengan buah yang banyak tadi, ya, seperti tadi pisang manis, ini banyak buah-buahan itu manis, ya. Dessert kan untuk cuci mulut habis makan, buah-buahan sama ini juga dalam mereka dalam beribadah itu buah-buahan manis merupakan arti kiasan atau bentuk kiasan dari ibadah mereka, di mana mereka merasakan manisnya iman. Kemudian buah-buahan tadi tidak apa namanya, tidak terjangkau, ya, atau senantiasa terjangkau oleh mereka, dan juga tidak dilarang, ya. Jadi mereka di sini akan dibukakan juga tidak hanya ilmu tauhid, tapi ilmu-ilmu agama lain yang eh, yang tidak dilarang dan juga eh, eh, mudah untuk mereka gapai. Jadi ilmu mereka semakin bertambah. Jadi walaupun ada syekhnya misalnya ataupun tidak ada syekhnya, tapi kalau mereka meminta dan mereka tergolong ashabu yamin tadi, mereka ilmunya tuh diberi oleh Allah, ya, ilmu laduni diberi Allah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik kajian yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Al-ma'ina ala zikrika, ya, untuk beribadah kepada beringat kepada Allah, kita minta bantuan Allah, syukrika untuk bersyukur, wa husni ibadat, dan juga untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita selalu meminta kepada Allah sehabis sholat ataupun kapanpun kita akan meminta, kita selalu meminta dan kita memohon kepada Allah agar doa kita dikabul. Demikian bahasan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.